Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-122. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah maka Pitekso pun telah membawa Manggada dan Laksono ke pendopo bangunan induk sarang Wiro Sabet dan Suro Gentong itu. Di pendopo itu, Wiro Sabet dan Suro Gentong telah menunggu. Mereka duduk di atas tikar yang dibentangkan di pendopo itu. Tetapi tikar itu tidak cukup luas apabila Manggada dan Laksono ikut duduk bersama mereka. Karena itu, maka ketika Suro Gentong memerintahkan keduanya untuk duduk, Manggada dan Laksono telah duduk di atas lantai tanpa lambaran tikar sama sekali. Dengan wajah yang tetap garang, Suro Gentong pun bertanya, "Hei, kenapa kau telah melakukan suatu perbuatan gila dengan berkuda berkeliling padukuhan?" Manggada termangu-mangu sejenak. Pertanyaan seperti itu memang sudah diduganya. Meskipun demikian, Manggada harus menjawabnya dengan sangat berhati-hati. "Paman," berkata Manggada kemudian, "sebenarnya lah aku ingin melihat padukuhan kami hidup lagi seperti keadaannya sehari-hari. Dalam keadaan yang tidak sewajarnya itu, maka orang-orang padukuhan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Sawah tidak terpelihara sebagaimana seharusnya. Parit-parit yang kering tidak sempat diairi karena bendungan yang pecah, jalan-jalan yang rusak, dan bahkan perempuan-perempuan tidak sempat pergi ke pasar." "Jadi kau ingin menjadi pahlawan ya? Kau ingin menentang kami di sini?" "Sama sekali tidak. Yang kami lakukan sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Paman Wiro Sabet dan Paman Suro Gentong. Kami hanya ingin orang-orang Gemawang bekerja seperti biasa, tanpa rasa takut, karena persoalan antara para bebahu Gemawang dengan Paman Wiro Sabet dan Paman Suro Gentong akan diselesaikan oleh mereka, sehingga orang-orang Gemawang tidak usah turut campur." "Tidak," jawab Suro Gentong. "Kami memang menginginkan mereka menjadi ketakutan. Kami menginginkan agar mereka mendapat kesan bahwa bebahu yang sekarang memegang pimpinan di padukuhan itu tidak mampu melindungi mereka." "Kami tidak mengetahuinya, Paman." "Bohong! Kau kira kau dapat membohongi kami? Kau ingat apa yang kau katakan di halaman rumah Kakang Wiro Sabet? Kau ingat bagaimana kau mencobai untuk membujuk kami agar kami bersedia berbicara dengan Ki Jogoboyo? Kata-katamu sudah saling bertentangan. Karena itu, aku dapat mengambil kesimpulan bahwa kau memang bermaksud buruk dengan kelakuanmu bertiga itu." "Sebenarnya, keinginan itu masih tetap ada di kepalaku, Paman. Kami tentu akan merasa berbahagia jika Paman Wiro Sabet dan Paman Suro Gentong bersedia untuk berbicara." Tiba-tiba saja Suro Gentong itu bangkit dan melangkah mendekati Manggada. "Bukankah aku sudah memberikan syarat untuk membuka pembicaraan? Apakah Ki Jogoboyo menyetujui syarat itu?" "Paman," berkata Manggada, "bagaimana jika syarat itu Paman katakan langsung kepada Ki Jogoboyo dalam sebuah perundingan? Sebenarnya yang terpenting orang-orang padukuhan adalah satu penyelesaian yang tuntas. Itu saja."
Kau tidak berhak mengatakan sepatah kata pun tentang usaha penyelesaian dalam persoalan Gemawang. Aku sudah mempunyai rencana yang lengkap. Rencana itu akan aku sampaikan kepada Ki Bekel dan para bebahu. Tidak ada perundingan. Persoalan akhir adalah mereka menerima atau tidak. Jika mereka menerima, maka Gemawang akan segera pulih kembali. Jika tidak, maka terpaksa akan terjadi kekerasan. Manggada menunduk, pundaknya mulai terasa sakit. Sementara Suro Gendong berkata, rencana penyelesaianku tetap sebagaimana aku katakan kepadamu di halaman rumah Kakang Wiro Sabet. Tetapi sekarang aku sudah menyusunnya menjadi satu kesatuan pengertian yang terperinci dan dimuat pada sebuah surat yang memang agak panjang. Itu saja. Apakah paman menghendaki aku membawa surat itu? Persetan kau! Kaki Suro Gendong telah mendorong pundak Manggada sehingga Manggada jatuh terlentang pula. Mulutnya menyeringai menahan sakit. Duduk! Bentak Suro Gendong. Sudah aku katakan, karena kau telah melihat tempat ini, maka kau akan menjadi budak di sini sampai tercapai satu penyelesaian yang tuntas. Tergantung dari penyelesaian itu, apakah kau akan dapat melihat ayah dan ibumu lagi atau tidak? Manggada pun kemudian berusaha untuk duduk. Sementara itu, Suro Gendong telah mendekati Laksono sambil berkata, "Hei, kau orang asing. Kenapa kau ikut campur dalam persoalan padukuhan Gemawang?" Aku hanya ikut-ikutan, Paman. Jawab Laksono. Aku adalah adik sepupu Kakang Manggada. Aku sudah tahu. Tangan Suro Gendong pun telah menampar wajah Laksono itu, sehingga wajah Laksono terputar menyamping. Yang terdengar kemudian adalah desah kesakitan, sementara kedua tangannya memegangi mulutnya yang kesakitan. Yang kemudian juga bangkit adalah Wiro Sabet. Dengan kerut di dahinya, Wiro Sabet itu pun bertanya, apakah yang sudah dilakukan oleh Ki Jogoboyo selama ini? Manggada lah yang menjawab, Ki Jogoboyo tidak melakukan apa-apa, Paman. Apakah ia mempersiapkan sekelompok orang untuk membantunya mempertahankan kedudukannya? Sepengetahuanku tidak ada orang yang akan berani melakukannya seandainya Ki Jogoboyo menghendakinya. Jawab Manggada. Jadi kenapa menurut pendapatmu bahwa Ki Jogoboyo berani menentang keinginan kami? Bertanya Wiro Sabet pula. Aku tidak tahu, Paman. Tetapi menurut kata orang, Ki Jogoboyo itu terlalu setia kepada kewajibannya, sehingga ia tidak memikirkan akibat yang dapat terjadi atas dirinya. Namun tiba-tiba saja Suro Gendong itu pun bertanya pula, "Hei, apakah ayahmu juga berani menentang aku?" Tidak, Paman. Ayah masih seperti dahulu. Ia tidak banyak menyangkutkan diri dengan persoalan di sekitarnya. Ayah lebih baik diam, dan demikian pula dalam persoalan sekarang ini. Tetapi kenapa kau menjadi ribut bersama anak Jogoboyo itu? Sehingga setiap hari, kalian selalu bersama-sama dengan Sampurno berkuda di sepanjang jalan padukuhan. Apakah dengan demikian, Sampurno mencari pendukung untuk mempertahankan kedudukan ayahnya yang sudah guncang itu? Tidak, Sampurno melakukan sebagaimana yang kami lakukan. Jawab Manggada. Namun tiba-tiba saja kaki Suro Gendong telah hinggap pula di tengkuk Manggada. Kau jangan mencoba melindungi anak Jogoboyo itu. Atau karena kau sadari bahwa apa yang dilakukannya menyangkut kalian berdua juga? Tidak, Paman. Aku berkata sebenarnya. Jawab Manggada.
Tetapi kaki Suro Gentong itu menekan Manggada semakin keras, sehingga kepala Manggada semakin menunduk hampir menyentuh lantai. Sementara kakinya masih tetap bersilang, sedangkan tangannya berusaha untuk menyangga tubuhnya. Tetapi Wiro Sabet itu pun kemudian bertanya kepadanya, "Manggada, apakah Ki Jogoboyo pernah mengatakan sesuatu kepadamu dalam hubungannya dengan kami?" "Seperti yang pernah kami katakan kepada Paman." Manggada berhenti sejenak, sementara ia masih saja membungkuk karena kaki Suro Gentong masih menekan tengkuknya. "Aku ingin mendengar jawabannya," berkata Wiro Sabet kepada Suro Gentong. Suro Gentong menggeram, tetapi ia mengangkat kakinya dan membiarkan Manggada mengangkat kepalanya pula. "Jawab pertanyaanku dengan jelas," desis Wiro Sabet. "Seperti yang pernah kami katakan kepada Paman di halaman rumah Paman itu," jawab Manggada. "Satu hal yang tidak mungkin," berkata Wiro Sabet. "Selanjutnya tidak akan ada orang yang dapat mempengaruhi sikap kami terhadap Padukuhan Gemawang, apalagi setelah kau berdua ada di sini. Seperti yang dikatakan oleh pamanmu Suro Gentong, maka kau akan menjadi budak di sini." Manggada tidak menjawab lagi. Sementara itu Wiro Sabet pun berkata, "Kau akan berada di bawah perintah Pidekso langsung. Kau harus menurut perintahnya. Jika kau dan adik sepupumu itu berani menolak perintahnya, maka kau akan menyesal. Ingat, kau berada di lingkungan kuasa kami." Manggada dan Laksono tidak menjawab, tetapi kepala mereka menunduk dalam-dalam. "Pidekso," berkata Wiro Sabet, "bawa anak-anak ini melihat-lihat apa saja yang harus mereka lakukan mulai besok." "Baik, Ayah," jawab Pidekso. Ternyata Suro Gentong tidak menahannya ketika Pidekso kemudian berkata, "Marilah, ikuti aku." Manggada dan Laksono tidak menjawab. Ia pun kemudian mengikuti Pidekso keluar dari pendopo. Dua orang pengawal yang mendapat tugas untuk mengikuti Pidekso yang membawa kedua orang tawanan itu melangkah di belakang mereka dengan tombak pendek di tangan. Manggada dan Laksono kemudian berjalan di belakang Pidekso menuju ke bagian belakang barak itu. Barak yang dihuni oleh Wiro Sabet dan Suro Gentong serta beberapa orang saudara seperguruannya. Meskipun secara khusus orang-orang yang disebut saudara seperguruan Wiro Sabet dan Suro Gentong itu tidak nampak menonjol di antara para pengikut yang ada di barak itu, namun Pidekso sempat berdesis kepada Manggada dan Laksono. "Ada 4 orang saudara seperguruan ayah dan paman Suro Gentong di sini. Yang duduk di sudut barak yang terpisah itu adalah satu di antaranya." Manggada dan Laksono memandang orang itu dengan jantung yang berdebaran. Orang itu benar-benar nampak bengis, sebagaimana orang yang bernama Watang. Meskipun tubuhnya tidak sebesar Watang, tetapi nampak bahwa orang itu adalah orang yang berilmu, bukan sekedar orang yang mengandalkan kekuatan tenaganya saja, atau barangkali sedikit kemampuan dasar olah kanuragan. Ketika di antara dua bangunan bambu mereka berpapasan dengan orang yang bertubuh sedang dan bahkan berwajah tampan, maka Pidekso pun berkata, "Orang itu adalah salah satunya pula." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk kecil. Ternyata wujud orang itu jauh berbeda dengan wujud orang yang duduk di sudut barak yang terpisah itu.
Demikian orang itu berdiri beberapa langkah dari Pitekso. Orang itu berhenti. Demikian pula Pitekso, sehingga Manggada dan Laksono serta dua orang pengawal di belakang mereka pun berhenti. Ternyata orang yang berwajah tampan itu tersenyum. Dipandanginya Manggada dan Laksono dengan seksama. Kemudian orang itu pun berkata, "Inikah anak-anak yang diburu oleh ayahmu itu?" "Ya, Paman," jawab Pitekso. "Apa sebenarnya kesalahan mereka?" bertanya orang berwajah tampan itu. "Mereka yang dikatakan ayah dan Paman Surogentong berkeliaran di padukuhan Gemawang di atas punggung kuda bertiga itu, Paman," jawab Pitekso. Orang itu tertawa. Kepada Manggada dan Laksono ia bertanya, "Hei, apa sebenarnya yang kau lakukan dengan berkuda berkeliling padukuhan itu?" Manggada dan Laksono masih melihat senyum di bibir orang itu. Dengan ragu-ragu, Manggada menjawab, "Sudah kami katakan kepada Paman Wirosabet dan Paman Surogentong pula bahwa kami sekedar ingin melihat padukuhan Gemawang hidup kembali." Orang itu tertawa pula. Katanya, "Ada yang menarik pada kalian berdua dan yang seharusnya bertiga. Kalian adalah anak-anak yang berani. Tetapi keberanian kalian telah melemparkan kalian ke dalam neraka ini." Manggada dan Laksono tidak menjawab. Sementara orang itu bertanya kepada Pitekso, "Akan kau bawa kemana anak-anak itu, Pitekso?" "Aku akan menunjukkan kepada mereka apa yang harus mereka kerjakan di sini." "Apakah keduanya akan bergabung dengan budak-budak itu?" bertanya orang yang berwajah tampan itu. "Iya," jawab Pitekso. "Jika keduanya sering berkuda berkeliling padukuhannya, maka keduanya tentu dapat memelihara kuda. Nah, apakah kau pernah berpikir bahwa keduanya dapat diserahi untuk memelihara kuda-kuda yang ada di dalam barak ini?" Pitekso berpikir sejenak, kemudian katanya, "Satu gagasan yang baik. Baik, Paman, mereka akan mendapatkan tugas khusus, memelihara kuda." Orang itu mengangguk-angguk, kemudian katanya, "Hanya ada satu kuda putih di barak ini. Kuda itu adalah kudaku. Hati-hati dengan kuda itu. Jika kalian melakukan kesalahan atas kuda putihku, maka tidak akan ada ampun lagi bagi kalian." Manggada dan Laksono tidak menjawab. Sementara itu, orang itu meneruskan langkahnya sambil menepuk pundak Manggada. "Selamat bekerja anak-anak. Mudah-mudahan kalian kerasan tinggal di sini." Pitekso mengikuti langkah orang itu beberapa lama. Namun kemudian ia mengajak Manggada dan Laksono berjalan terus. Namun Pitekso itu sempat berdesis, "Hati-hati dengan orang itu." "Kenapa?" bertanya Manggada di luar sadarnya. "Nampaknya ia orang baik." "Ia adalah orang yang paling kejam di antara saudara seperguruan ayah. Mungkin pikiran dan perasaannya sejalan dengan Paman Surogentong. Tetapi menilik wujud dan sikapnya," desis Laksono. Pitekso tertawa pendek. Katanya, "Hahaha, itulah yang sering menyesatkan anggapan orang atasnya." Manggada dan Laksono menarik nafas dalam-dalam, tetapi mereka tidak bertanya lagi. Sementara itu, senja sudah turun. Lampu-lampu minyak telah menyala di mana-mana. Pitekso telah mengajak Manggada dan Laksono ke kandang kuda yang terletak agak di bagian belakang barak itu.
Laksono menjadi berdebar-debar. Ada beberapa ekor kuda yang ada di kandang itu. Jika berdua saja dengan Manggada, mereka harus memelihara kuda itu. Maka mereka benar-benar menjadi budak yang paling malang. "Inilah kuda-kuda itu," berkata Pitekso. "Kalian harus memelihara dengan baik. Ingat, kuda putih itu adalah kuda yang harus kalian perhatikan, melampaui yang lain. Pemiliknya adalah seorang yang mempunyai perangai yang aneh." Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara itu, Pitekso telah memerintahkan salah seorang pengawalnya memanggil orang yang sebelumnya memelihara kuda itu. Sejenak kemudian orang itu pun telah menghadap. Sambil terbungkuk-bungkuk ketakutan, orang itu mendekati Pitekso. "Aku membawa 2 orang anak muda untuk menjadi kawan kerjamu di sini. Kau sudah menjadi semakin tua, tenagamu menjadi semakin lemah," berkata Pitekso. Orang tua itu memandang Manggada dan Laksono sejenak, namun kemudian orang itu mengangguk-angguk sambil berkata, "Terima kasih anak muda. Dengan demikian, tugasku akan menjadi lebih ringan. Mulai besok, kalian berdua akan bekerja di sini. Tetapi ingat, kalian berdua adalah tawanan kami. Kalian jangan mencoba dan berusaha untuk melarikan diri. Tidak ada jalan yang dapat kalian lalui. Jika kalian berusaha memanjat dinding, maka tentu ada seseorang yang melihat kalian. Karena orang-orangku selalu mengawasi barak. Yang perlu kalian ketahui, setiap usaha untuk melarikan diri hanya akan berarti satu penderitaan panjang yang tidak berkeputusan," berkata Pitekso. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Sementara Pitekso itu pun berkata, "Marilah, malam ini kalian berdua masih harus tidur di bilik tahanan. Mungkin untuk beberapa malam berikutnya. Sementara di siang hari kau bekerja di sini." Manggada dan Laksono tidak menjawab. Ketika Pitekso akan mengajak Manggada dan Laksono kembali ke biliknya, maka mereka mendengar derap kaki kuda berlari ke arah mereka. Sejenak kemudian nampak 2 orang berkuda melarikan kuda mereka menyusup di antara bangunan-bangunan yang ada di barak itu. Demikian kedua orang itu meloncat turun. Maka orang tua yang biasanya memelihara kuda itu tergesa-gesa mendekati mereka dan menerima kedua ekor kuda itu. Kedua orang itu tertegun melihat Pitekso dan 2 orang anak muda di dekat kandang itu. "Siapakah mereka, Pitekso?" bertanya salah seorang dari mereka. "Manggada dan Laksono, Paman," jawab Pitekso. "Oh," yang seorang di antara mereka mengangguk-angguk sambil mendekati Manggada dan Laksono. "Jadi inilah anak-anak muda yang gagah berani itu." Tiba-tiba tangan orang itu telah mencekam pundak Manggada, sehingga Manggada telah menyeringai kesakitan. "Kalian memang anak-anak muda yang perkasa." Manggada tidak menjawab, tetapi wajahnya membayangkan ketakutan. Sinar obor di sudut barak membuat wajah Manggada semakin nampak pucat. Orang itu tertawa, sementara yang seorang lagi telah menepuk pipi Laksono sambil berkata, "Kalian masih terlalu kanak-kanak untuk mengenal lika-liku kehidupan seutuhnya. Karena itu, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan dengan pameran keberanian dan sikap seorang pahlawan. Namun akhirnya kalian sekarang berada di sini. Jangan menyesal." Manggada dan Laksono tidak menjawab sama sekali. Sementara Pitekso berkata, "Paman Surogentong telah menyerahkan keduanya kepadaku, Paman." Kedua orang itu mengangguk.
Seorang di antara mereka berkata, "Apakah mereka akan ditugaskan mengurusi kuda-kuda ini?" "Ya, Paman, karena mereka sering berkuda, maka mereka tentu senang pula mengurusi kuda-kuda," jawab Pitekso. Kedua orang itu pun kemudian telah meninggalkan kandang kuda itu. Pitekso menarik nafas panjang. Demikian kedua orang itu hilang di balik bangunan dalam barak itu. Maka Pitekso pun berkata, "Marilah, kalian harus kembali ke tempat tahanan itu." Manggada dan Laksono pun mengikuti Pitekso yang melangkah meninggalkan kandang itu dan membawanya kembali ke dalam bilik mereka yang dijaga kuat. Watang yang bertanggung jawab atas mereka yang ditahan memandang kedua anak muda itu dengan mata yang merah, seperti hantu yang haus menghisap darah korbannya. Watang menatap kedua tawanan itu dengan tajamnya. Tangannya sudah menjadi gatal untuk memilin tangan-tangan kedua orang tawanan itu dan mematahkannya. Tetapi setiap kali Pitekso memperingatkan bahwa Watang tidak boleh mengusik kedua orang tawanan muda itu. Malam pun kemudian turun. Manggada dan Laksono memandang mangkuk yang berisi minum dan makan bagi mereka, nasi dan sepotong ikan kering. Tetapi makanan yang sangat sederhana itu bukan masalah bagi mereka. Di hutan selama sebulan mereka makan apa saja, bahkan pucuk dedaunan, meskipun kadang-kadang mereka makan daging panggang dan buah-buahan jika mereka menemukan. Malam itu Manggada dan Laksono tidak segera dapat tidur. Mereka mencoba mereka-reka apa yang akan mereka alami esok. Namun Manggada sempat berbisik, "Masih terasa sisa hubungan masa kanak-kanakku dengan Pitekso. Ia masih juga berusaha melindungi kita." "Paman Wirosabet ternyata juga baik," berkata Laksono. "Yang benar-benar bersifat bermusuhan adalah Paman Surogentong dan tentunya juga orang yang bernama Kisopo Aruh itu. Sementara saudara-saudara seperguruan Paman Surogentong itu nampaknya hanya ingin menumpang saja untuk ikut menikmati hari-hari mendatang." Manggada mengangguk-angguk, namun kemudian ia pun berdesis, "Kita berharap bahwa ada orang yang mengikuti jejak kita." Laksono termangu-mangu sejenak. Dengan nada rendah ia pun berdesis, "Yang kita harapkan adalah Ki Pandi itu sendiri. Jika orang lain yang mencobanya, mungkin sekali mereka akan terperosok ke dalam bahaya." Manggada mengangguk pula, tetapi ia tidak menjawab. Laksono pun kemudian terdiam. Keduanya berusaha untuk dapat tidur. Mungkin besok mereka harus bekerja keras sebagai budak di barak itu. Namun keduanya justru bangkit dan duduk di pembaringan. Di kejauhan, mereka mendengar aum harimau. Tidak hanya seekor, tetapi 2 ekor harimau yang mengaum bersentuhan dari sisi yang berbeda. Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak. Mereka mengenal suara harimau itu. Meskipun aumnya sama dengan aum harimau yang lain, tetapi ada sesuatu yang dapat mereka kenali. "Ki Pandi nampaknya sudah berada di sekitar barak ini," desis Manggada. Laksono tersenyum. Katanya, "Mudah-mudahan kita dapat berbuat sesuatu di dalam barak ini. Tetapi kita tidak boleh tergesa-gesa." Namun justru karena aum harimau itu, maka keduanya kemudian dapat tidur nyenyak hampir sepanjang malam yang tersisa. Tetapi pagi-pagi mereka harus sudah bangun. Watang yang garang itu telah membangunkan mereka. Raksasa itu membuka selarak pintu dari luar dan langsung melangkah ke pembaringan.
Tanpa mengatakan sepatah kata pun, kedua tangan orang itu telah mencengkeram baju Manggada dan Laksono. Dengan garangnya, orang itu menariknya dan melemparkan kedua anak muda itu ke pintu. Manggada dan Laksono jatuh berguling. Dengan susah payah, keduanya berusaha untuk bangkit berdiri. Dengan ketakutan, keduanya kemudian berdiri di pintu. "Pemalas!" geram Watang sambil melangkah mendekat, sementara Manggada dan Laksono itu melangkah surut. "Kau harus sudah berada di tempat kerjamu," bentak orang itu. "Tetapi kau masih belum bangun." "Maaf, kami belum terbiasa," jawab Manggada. Namun tangan orang itu segera terayun ke wajah Manggada. Ketika Manggada melihat tangan orang itu bergerak, maka ia harus meningkatkan daya tahannya agar rahangnya tidak terlepas. Tetapi Manggada harus terhuyung-huyung dan jatuh tersandar dinding. Kedua tangannya memegangi wajahnya yang kesakitan. Bahkan Manggada itu harus berjongkok menahan sakit sambil mengaduh tertahan. "Ingat," berkata Watang, "kalian tidak boleh membantah apa yang aku katakan. Jika saja Pitekso tidak menginginkan kalian, maka kalian telah aku hancurkan di sini." Laksono sama sekali tidak menjawab, sementara Manggada masih berjongkok sambil berdesah. "Cepat, pergi ke tempat kerjamu. 2 orang pengawal di luar akan mengantarkanmu." "Baiklah," sahut Laksono. "Biarlah kami mandi dahulu." Jawaban itu membuat Watang menjadi marah. Tiba-tiba tangannya terayun menghantam perut Laksono. Seperti Manggada, ia pun harus mengerahkan daya tahannya, sehingga serangan orang itu tidak merontokkan isi perutnya. Namun juga seperti Manggada, Laksono bahkan terlempar keluar dari biliknya dan jatuh berguling di tanah. 2 orang pengawal yang berdiri di luar terkejut. Keduanya adalah justru orang-orang yang telah membawanya ke barak itu. Namun yang seorang lagi tidak ada di antara mereka. Adalah di luar sadarnya ketika kedua pengawal itu kemudian membantu Laksono berdiri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.